Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok APL Ceria dengan anggota Laila Kusuma Wardani, Yasmin Aulia Ramadini, Dilfa Salsabila, Anissa Amalia, dan Regina Putri Pramesti yang akan mempresentasikan event based arsitektur pattern. Apa itu event based arsitektur? Event-based arsitektur adalah pola desain perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk mendeteksi peristiwa atau momen bisnis penting, seperti transaksi, kunjungan situs, pengabayan keranjang belanja, dan lain-lain, dan bertindak berdasarkan waktu nyata atau mendekati nyata. Pola ini menggantikan arsitektur request atau respon tradisional di mana layanan harus menunggu balasan sebelum mereka dapat melanjutkan ke tugas berikutnya. Event-based arsitektur berbeda dengan arsitektur tradisional. Kalau arsitektur tradisional, sebagian besar data itu sebagai kumpulan informasi yang akan dimasukkan dan diperbarui pada beberapa interval yang ditentukan dan bekerja untuk menanggapi permintaan pengguna. Jika event-based arsitektur itu memungkinkan aplikasi untuk berjalan sesuai event, sebagaimana event itu terjadi, lebih mengelola data untuk ditampilkan ke berbagai visualisasi informasi baru. Contoh gambaran diagram event-based arsitektur. Jadi diagram berikut menunjukkan skenario pemesanan taksi yang sederhana. Pada diagram ini terdapat 3 layanan mikro atau microservices yang terlibat, yaitu Customer Order UI di mana pelanggan dapat memesan taksi, Taksi Fleet Service yang menugaskan taksi ke pesanan yang masuk, dan Taksi Cloud Service yang mengumpulkan data masing-masing taksi seperti lokasi terkini mereka. Silinder berwarna biru yang ada di tengah, itulah yang menghubungkan layanan-layanan mikro tersebut. Itu merepresentasikan backbone dari event-driven messaging dalam sistem. Kemudian kita akan membahas mengenai tanda panah yang mempresentasikan alur peristiwa dalam sistem tersebut. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan taksi melalui Customer Order UI, di mana UI ini menangkap informasi seperti nama pelanggan, lokasi terkini pelanggan, dan sebagainya. Kemudian, Taksi Fleet Service akan bertindak sebagai subscriber atas event pemesanan taksi atau taksi order event. Setelah itu, terdapat Taksi Cloud Service yang mengumpulkan data dari masing-masing taksi, seperti lokasi masing-masing taksi terkini atau informasi mengenai pengemudi, lalu mengirimkan Send Current Location Event. Setelah itu, Taksi Fleet Service bertindak sebagai subscriber atas Send Current Location Event. Dia akan mengalokasikan taksi terdekat ke pelanggan dan mengirimkan Allocate Nearest Taxi Event. Taksi Cloud Service atau layanan mobile taksi sebagai subscriber atas Allocate Nearest Taxi Event akan memberitahu pengemudi bahwa ia perlu menjemput pelanggan. Setelah itu, Taksi Fleet Service atau layanan armada taksi dapat terus memantau lokasi taksi terkini dan memperbarui UI menggunakan ETA Notification untuk pelanggan, dan UI ini akan ditampilkan oleh Customer Order UI. Karakteristik atau sifat dari event-based arsitektur sebagai berikut. Pertama, mempertimbangkan ketersediaan proses jarak jauh, kurangnya respon dan koneksi ulang ketika terjadi kegagalan. Kedua, pada sistem monolit, arsitektur dipisahkan dengan fungsi. Jika maka, logika pemrograman. Ketiga, memisahkan setiap microservice untuk memudahkan sebuah unit bisnis fokus di bidangnya. 4. Tidak memberikan efek ke microservice yang lain ketika terjadi perubahan. Kelima, closely coupled, terikat satu sama lain tanpa ketergantungan. 6. Menggunakan topik untuk routing event ke setiap microservice dalam rangka memilih event yang hanya dibutuhkan saja. Yang terakhir, setelah semuanya berjalan, pengembangan sistem baru mudah dilakukan dengan event portal. Contoh kasus event-based arsitektur ini, ada 2 kasus yang kita akan jelaskan. Pada kasus yang pertama yaitu kasus pembuatan pesanan. Pada kasus ini, payment service akan menerima data pesanan dari message broker dan secara otomatis membuat data pembayaran untuk pesanan tersebut. Begitu pula dengan email service.
Ketika menerima data pesanan dari message broker, maka email service akan mengirimkan email ke pelanggan. Untuk contoh kasus yang kedua itu adalah kasus membangun aplikasi sistem manajemen logistik pada perusahaan dagang retail menggunakan arsitektur. Untuk studi kasus ini bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis yang sudah ada. Harapannya agar dapat mengurangi aktivitas sehingga meningkatkan efisiensi waktu dalam pemrosesan data pada proses bisnis pengiriman barang dari gudang pusat ke customer. Kesimpulan pada kasus 2 yang tadi menggunakan event-based arsitektur. Yang pertama, penerapan perbaikan proses bisnis dengan menggunakan event-driven arsitektur pada sistem manajemen logistik ini menggunakan 12 event, 9 event processor, dan 22 event channel, dan 1 subscriber. Kedua, itu berdasarkan pengujian simulasi, diperoleh kesimpulan bahwa dengan arsitektur event-driven, waktu pemrosesan tiap proses menjadi lebih sedikit dibanding dengan existing system. Yang ketiga, berdasarkan pengujian simulasi, diperoleh kesimpulan bahwa dengan karakteristik event ini yang asinkronus dapat memangkas waktu aktivitas kerja. Semakin banyak proses bisnis yang harus dilakukan secara bersamaan, maka semakin terlihat perbaikan waktu dibandingkan dengan existing system. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu dengan melihat perbaikan proses bisnis, didapat kesimpulan bahwa sistem manajemen logistik yang menggunakan arsitektur event-driven ini atau event-based arsitektur ini dapat meningkatkan efektivitas aktivitas dengan memangkas beberapa aktivitas yang ada sebelumnya. Penelitian atau pekerjaan yang membahas event-based architecture style. Nah, ada seorang developer dari birbee.com yaitu Mas Eko Kurniawan Kennedy yang membahas arsitektur style jenis event drive di Medium-nya. Beliau menyebutkan bahwa arsitektur berbasis event ini merupakan arsitektur yang sebenarnya sudah populer, tapi kembali populer ketika meledaknya penggunaan arsitektur microservices. Di Medium-nya, Mas Eko menjelaskan mengenai transisi birbee.com dari awal hingga sampai sekarang dalam penggunaan event arsitektur. Pertama, beliau menjelaskan bahwa hampir semua perusahaan pasti membangun sistemnya dengan arsitektur monolit, karena arsitektur ini terkenal dengan arsitektur yang mudah dan cepat untuk di-develop. Dari arsitektur monolit, tim developer birbee.com beralih menggunakan microservices. Berbeda dengan arsitektur monolit, pada arsitektur microservices, tim tidak perlu membuat satu aplikasi besar yang menangani semua hal, melainkan tim akan memecahkan ke dalam banyak aplikasi sesuai dengan domainnya masing-masing. Untuk membangun sistem microservices, selain arsitektur API-driven adalah event-driven. Berbeda dengan API-driven, pada arsitektur event-driven, komunikasi akan berjalan menggunakan message event. Keuntungan dari penggunaan event-driven sendiri atau event-based arsitektur, yang pertama diantaranya tidak ketergantungan. Yang dimaksud ketergantungan di sini adalah tiap service tidak akan tergantung dengan service yang lain lagi. Tak ada lagi saling tunggu antar tim saat development, tidak ada lagi satu service bermasalah gara-gara service lainnya bermasalah. Yang kedua ada high availability. Itu dikarenakan setiap service sekarang berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan service lain. Maka secara otomatis jika ada service yang bermasalah atau mati, service lain tidak akan ikut bermasalah atau mati juga. Menurunkan traffic ke sisi pengirim pesan event ketika tidak perlu lagi ada API call ke service yang mengirimkan pesan event. Terakhir, ada menurunkan waktu respons ketika tidak perlu melakukan API call ke service lain sehingga membuat waktu respons service lebih bagus. Oke, menggunakan arsitektur event driven sangat tergantung pada kondisi sistem kita sekarang. Jika memang traffic system butuh scale secara sistem dan pengembangan, maka ada baiknya perpindahan menggunakan arsitektur event driven. Namun, jika masih pada tahap awal pengembangan, ada baiknya tetap menggunakan monolith atau API driven, atau gabungan antara API driven dan event driven. Karena saat kita akan lakukan migrasi secara total ke event driven, maka ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh developer. Mungkin sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.